Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri. Saya dari jurusan Akuntansi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kejahatan komputer, yaitu cybercrime. Yaitu kasus cybercrime dalam bidang perbankan dengan modus pencurian data kartu kredit. Modus pencurian data kartu kredit. Contoh cybercrime dalam transaksi perbankan yang menggunakan internet sebagai basis transaksi, yaitu sistem layanan kartu kredit dan sistem layanan perbankan online atau online banking. Dalam sistem layanan yang pertama, yaitu sistem layanan kartu kredit, adanya perlu yang diwaspadai adalah tindak kejahatan atau bisa dikenal dengan istilah carding. Prosesnya yaitu pelaku carding memperoleh data kartu kredit si korban dengan tidak sah atau ilegal dan menggunakannya untuk berbelanja di toko online. Modus ini dapat terjadi karena lemahnya sistem autentikasi yang digunakan dalam mematikan identitas pemesan barang di toko online. Sistem layanan yang kedua yaitu sistem layanan perbankan online atau online banking. Modus ini pernah muncul di Indonesia dengan dikenal dengan istilah T-Posit, yaitu memanfaatkan kelengahan nasabah yang salah mengetik dan salah memasukkan alamat bank online yang ingin diaksesnya, dan si pelaku sudah menyiapkan situs bank online palsu yang mirip dengan situs bank online. Jika ada nasabah yang salah mengetik dan masuk ke situs bank online tersebut, maka si pelaku merekam user ID dan password nasabah untuk digunakan mengakses ke situs yang sebenarnya dengan maksud untuk merugikan nasabah. Di sini ada 4 teknik umum atau yang sering digunakan pelaku pencurian data kartu kredit. Yang pertama, menelpon untuk memperbaharui data kartu kredit. Jadi si pelaku akan menelpon dan mengaku sebagai perwakilan dari pihak bank atau surveyor untuk memperbarui data kartu kredit. Di sini juga bisa digunakan melalui via email. Yang kedua, transaksi di toko online palsu. Yang ketiga, skimming. Teknik skimming dilakukan dengan cara menggunakan alat penyalin, dan pada umumnya alat ini ditempatkan pada mesin ATM bank. Yang keempat yaitu menggunakan koneksi WiFi palsu. Adapun upaya pencegahan tindak pidana. Pencegahan dan penanggulangannya tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal terbagi menjadi 2, yaitu penal police dan non-penal police. Penal police lebih ditekankan kepada upaya represif dalam tindak pidana atau penegak hukum yang didahului dengan perundang-undangannya. Penal police menjadi tugas polisi, jaksa dan hakim, dan tentunya Bank Indonesia dalam hal pelanggaran administrasi. Sedangkan non-penal police menjadi tugas aparat penegak hukum, Bank Indonesia, bank pemerintah, maupun swasta dan masyarakat.
Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan, dilakukan langkah-langkah antara lain yaitu perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan. Yang kedua, sistem pengawasan dari pihak bank yang lebih efektif. Yang ketiga, perlunya kewenangan penyidik dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, perlunya pembaharuan undang-undang dalam bidang ekonomi. Transfer data maupun tindak pidana perbankan ataupun tindak pidana pencucian uang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Jadi di sini dapat disimpulkan kejahatan pencurian data kartu kredit dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti dan paham tentang mekanisme transaksi, dan juga ada upaya pihak dalam bank yang ikut serta andil dalam melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah dan penegak hukum atau aparat hukum yang berwenang harus bertindak tegas dan memberi hukuman yang berat bagi si pelaku agar pihak-pihak lain tidak melakukan kejahatan yang serupa. Demikian penjelasan atau pembahasan tentang modus pencurian data kartu kredit. Kurang lebihnya mohon maaf.